RKN. Di sini ada aku Arbida yang bakal ngobrolin soal Sultan di Jangan Julid Bosku bareng dua orang spesial di samping aku. Kanan kiri ada Om Ben dan juga ada Kak Devi. Apa kabar hari ini? Baik. Udah jadi Sultan? Jadi Sultan. Tapi jadi Sultano. Sultan tahun berapa nih jadi Sultan beneran? Ya tergantung rekayasanya medianya ini. Waduh, tergantung harga kripto naik. Nah, kalau Kak Devi apa kabar? Super sehat juga, lagi Sehat? nunggu antrian setelah beliau. Oh, setelah beliau berarti aku antrean ketiga. Nah, ya. Oke, nah kan hari ini kita bakal ngobrolin Sultan ya. Ini nih, kalau udah ngomongin soal Sultan, pasti identik sama artis-artis yang kayak raya nggak sih Om Ben? Yang muda, yang tajir, terus apa-apa tuh diupload ke sosmed gitu loh. Tapi ya tetap kaya raya aja, nggak kayak aku nih. Masih nggak kaya raya nggak sih Om Ben? Aduh. Ya berbeda nasib lah. Sedih deh kalau udah ngomongin nasib. Nah, ini nih yang aku bingungin ya, kan aku dari Jogja. Jogja itu kan identik dengan Sultan, keraton, gelar bangsawan darah biru, kalau aku darah merah ya. Dan fenomena sekarang ini banyak artis yang disebut-sebut sebagai Sultan. Sebenarnya nih aku pengen tanya dulu dari Om Ben. Sultan itu apa sih Om Ben? Sultan itu kan gelar ya. Gelar kebangsaan karena diperoleh dari sebuah silsilah dari keluarga. Dan biasanya Sultan itu punya yang namanya status sosial. Oke. Sosial karena dia punya otoritas, kewibawaan, dan punya yang namanya daya lului. Daya lului itu adalah kekuatan spiritual yang dipandang orang bahwa Sultan ini memiliki kewibawaan, baik penguasa alam dan penguasa jagat. Maka Sultan itu tidak sembarang orang, karena dia melalui proses seleksi, proses tahapan yang luar biasa, dan tidak semua orang anak raja jadi sultan. Iya betul, jadi, betul banget. Satu proses di mana ada daya yang saya dapat, daya spiritual, daya magis, dan itu yang kerap kali memang karena mendapatkan petunjuk dari atas. Iya. Tapi sekarang ini pilihan gitu ya, Om Ben. Pilihan. Tapi kan sekarang penggeseran. Menurut saya ada semacam geger kebudayaan di sini. Shock culture ya, artinya Sultan itu yang dulu melalui proses tahapan-tahapan, sekarang nggak instan. Jadi orang tajir, punya harta, populer di media sosial, kemudian diberi gelar Sultan. Iya. Yang tidak ada kaitannya dengan Sultan yang sebenarnya. Ini kan dunia maya ya. Dunia maya itu kan dunia penuh dengan kepalsuan, dengan kemayaan, glamour, tapi penuh juga dengan gimmick-gimmick. Iya, betul banget. Nah, maka ketika dia ditampilkan di media sosial, maka dia ingin menempatkan daya tawar publiknya itu dengan apa? Ya, dia selalu men-share semua aktivitas kegiatan. Semuanya ya. Karena orang kita itu kan orang yang memang bangsa ini menyukai, menggemari orang-orang yang populer itu adalah orang-orang memiliki status sosial dan kekayaan. Oke, jadi tuh dia pakai bajunya glamour, bagus, mewah, kemudian gaya hidupnya, ya pakai pesawat jet pribadi. Waduh, sambil minum air putih. Itu menaikkan daya tawar dia. Semakin daya tawar dia naik, ya semakin dia mendapat income, mendapat pendapatan karena banyak pengikutnya. Jadi, jadi di bawah motifnya ini tidak pada pengangkat sosial, tapi ada di balik ini motif ekonomi. Karena dia mendapatkan nilai tambah itu. Nah, tetapi ada bahayanya adalah orang-orang yang populer ini kerap kali mudah mengkecoh panca indera publik. Mudah terkecoh dan mengikutinya, kemudian bahkan mengikuti gaya hidupnya. Nah itu tuh, mengikuti gaya hidup padahal tidak sesuai dengan pemasukan. Nah, ngeri banget. Kadang-kadang mengikuti juga apa yang menjadi mode gaya si Sultan itu. Kalau Sultan punya kripto, dia menjual ikut-ikutan juga ya kripto. Izin atau tidak, orang nggak tahu. Pokoknya yang penting ikut-ikutan aja deh, biar mirip dipanggil Sultan gitu. Jadi korban. Aduh sedih banget ya. Iya. Karena jutaan rupiah. Tapi miliaran juga. Karena bangsa ini gemar spekulasi. Itu boleh dijelaskan apa artinya Om Ben? Spekulasi itu yaitu kita itu kadang-kadang
tidak melihat realitas sebenarnya. Jadi tidak melihat realitas. Kaya, tuh. Jalannya jalan pintas, jalan instan. Tuh netizen didengar ya, ngeri banget gak sih? Anak-anak muda suka begitu sekarang. Termasuk aku. Tapi ini yang menurut saya, kita ini akhirnya menjadi bangsa yang tidak memiliki kompetisi. Tidak ada daya juang, tidak ada daya tawar. Kita ini semuanya serba instan, serba cepat. Oke. Meniru ya, oke. Nah, seperti orang jualan dulu ya, pisang goreng Pontianak, semua meniru. Semuanya meniru, ada warteg semuanya meniru. Akibatnya apa? Ya kompetisinya itu tidak sehat. Tidak sehat, betul. Nah, ini terjadi. Jadi fenomena ini fenomena sesaat, yang tiba-tiba muncul, tapi setelah itu tenggelam. Tapi yang banyak rugi adalah orang-orang yang tidak kritis. Iya, alias pengikut-pengikut julid ya. Jangan julid bosku. Di acara kita dong. Nah, kalau tadi udah ada penjelasan ya dari Om Benny Susetio. Sekarang kita akan beralih ke Kak Devi. Ini gimana sih Kak Devi melihat adanya fenomena anak-anak muda zaman sekarang yang kayak Raya menjadi sultan gitu? Menurut kakak gimana? Nah, tadi kan udah panjang lebar nih disampaikan sama Om Ben kan, betul. tentang sultan dan sebagainya. Sebenarnya gini, ada hal yang menarik di dunia bahwa masyarakat itu di dunia dibagi dua sebenarnya. Jadi masyarakat timur sama barat. Bedanya apa? Salah satunya adalah yang paling mencolok. Apa tuh? Di barat dan di timur, kalau barat itu mereka semua sama, setara. Kalau di timur, bukan hanya Indonesia, ada Cina, ada Jepang dan sebagainya, kita ada yang namanya hierarki. Jadi memang ada dan kita menikmati itu, karena itu bagian dari kekayaan timur kita. Jadi harus ada pemimpin, ada pengikut. Nah, jadi selalu ada lokomotif, ada gerbong. Nah, itu yang menyebabkan kenapa para pengikut-pengikut ini menikmati betul menonton tayangan para pemimpin yang memang bisa jadi sangat glamor, ada yang sangat glamor itu bukan hanya soal harta ya, tapi juga kecerdasannya, kewibawaannya dan sebagainya. Beda sama barat, mereka tidak butuh hal tersebut karena karakter masyarakatnya antara kamu dan saya sama setara ya. Kita setara saja, jadi nggak perlu tuh untuk menunjukkan eksis dengan cara menampilkan sesuatu. Karena ini fenomena nggak hanya di Indonesia, tapi secara umum masyarakat timur demikian. Kita sangat menikmati adanya perbedaan tersebut. Tapi perbedaan tersebut kemudian jelek dong Mbak Devi. Enggak, masyarakat hierarkis dalam banyak hal itu banyak untungnya. Kenapa? Kita lebih mudah menggerakkan orang. Contoh nih, bener banget dalam kasus sih, COVID nih, bayangin dong, kita nih negara gede banget gitu ya. Tapi angka COVID misalnya 4,5 juta. Amerika yang egaliter segala macam, negara maju pinter semua 45 juta. Kenapa? Ketika ada satu perintah, cerita atau arahan dari pemimpin, yang di bawah belum tentu mau ngikutin. Gue itu aja kali. Kalau Indonesia beda, kita begitu di atas ngomong kita ikut gitu kan. Jadi ada manfaat sebenarnya dari karakter masyarakat yang kalau istilah ala-ala akademiknya patron klien, lokomotif gerbong, lokomotif ke kanan, gerbong ikut ke kanan, dan sebaliknya gitu kan. Dalam konteks tadi nih dunia permedsosan dan sekarang mengenal sultan, sebenarnya gini, sultan itu udah disampaikan sama Om Ben. Sultan itu merangkum semua ciri-ciri orang yang ada di paling atas. Jadi kan paling atas itu sebenarnya ada 4 tuh. Aku selalu nyebutnya 4K. Apa aja tuh? Elit itu siapa sih? Lokomotif itu siapa sih? Sebutin Kak. 1, kepemimpinan. Kepemimpinan. Mau dia kepala desa, mau dia presiden, itu pemimpin. Nah, biasanya makanya pasti punya follower. Pak RT juga ya? Pak RT juga. Benar. Atau kepala geng arisan, atau itu kepala geng, itu kepemimpin, ya kan? Terus yang kedua, kekayaan. Orang kaya itu pasti punya banyak pengikut. Benar. Ketiga, ketenaran. Belum tentu kaya, belum tentu dia pemimpin, tapi dia tenar. Itu juga pasti ada banyak followersnya. Dan yang terakhir, kewibawaan. Itu tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Seperti Om Benny. Salah satu dari 4K ini. Benar. Betul. Tapi gini deh, tapi kan kalau kita melihat satu sisi, ini kan mentalitas budaya timur itu kan mentalitas atasan bawahan. Di sisi lain kalau kita melihat deh, itu kan ada sesuatu yang kita lihat bahwa hierarki nilai itu kan harusnya juga tidak harus dilihat dalam pengertian
pengertian yang statis tapi dinamis kan. Nah, tetapi yang menarik, kenapa kok orang kita itu mudah terkecoh ya dengan orang terkenal 4K itu? Oh iya, iya ya, kenapa ya? Kenapa kok mudah terkecoh itu? Padahal kan, loh ya masa sih? Misalnya kan orang tiba-tiba buat produk, belum itu tapi langsung diburu, langsung naik saatnya padahal izinnya nggak ada, tapi kok kita percaya sih? Itu ada apa? Nah, nggak takut ketipu gitu ya Om Ben ya? Memang sayangnya nih kepatuhan pada 4K yang tadi kalau Sultan itu kan dia ngerangkum semuanya. Betul. Makanya biar gampangnya nih pokoknya kalau orang-orang yang hebat, udahlah Sultan aja sebutnya. Kalau dulu kan sempat ada film berawal dari novel namanya Crazy Rich Asian. Iya. Nah itu nggak ada tuh Crazy Rich di Barat, karena buat Barat ya kayaknya ya biasa aja gitu. Kalau di Asia tuh Crazy Rich itu penting sekali gitu kan. Nah, itu 2013. Karena itu bahasa Inggris, cocok sama kita say. Betul. Nah, kita kan bilang, Sultan aja udah itu pasti satu paket. Tapi pertanyaan tadi itu, kenapa kok gampang banget sih gitu loh? Apalagi nggak semuanya tuh beneran Sultan gitu misalnya ya. Nah, ini dia ketika semangat itu nggak ketemu dengan kemampuan. Aduh sedih banget ya sih Gati. Nggak biasa check and recheck, nggak biasa lihat bener nggak sih bener. Julid itu bagus, kepo itu bagus banget. Asalkan untuk kepo lihat bener nggak sih? Untuk hal yang baik ya. Bener nggak sih cuman aku cuma naruh duit 1 juta tiba-tiba bisa jadi 20 miliar ya kali gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh semangat keponya harusnya lebih diarahin ke untuk urusan selidik-selidik apakah benar. Nah cuman ini memang butuh waktu karena kalau aku sih ngeliatnya gini Romo, kita ini kan udah gara-gara 2020 tuh mendadak digital, kaget dong semua. Culture shock ya. Berarti kita ngalami shock digital ya. Shock digital. Ada bimbelnya kan masuk dunia digital. Ada bimbel. Belajar masuk dunia digital kan nggak ada. Kembali ke putih abu-abu. Kan orang misal sih harusnya kan menggunakan akal sehat ya. Naruh 1 juta dapat 220 miliar itu kan udah nggak dan langsung pengen ini nggak sih pengen jadi sultan ya? Iya. Aduh jangan sedih. Barat nih Amerika yang udah super cerdas, super kaya, lihat dong yang kena tipu sama penipu terbesar abad ini Om Madoff. Itu siapa? Steven Spielberg. Dan itu juga banyak juga ya. Terus bang bahkan kelas itu sultan ala mereka ya, sultan ala barat ya. Kaya yang isinya para profesor aja ketipu, nanem juga di situ karena memang biasa panggilan alam. Hasrat syahwat ingin kaya pasti milik semua orang. Ini hasrat ingin kaya wajar ya. Tetapi kok kuat ya, kultus spekulasi itu kuat ya. Artinya kan gini, kalau orang rasional kan, saya punya uang 1 juta, kan dapatnya susah kan nabung-nabung, honor nulis aja nggak sampai segitu. Lah ya katanya terus lah itu kan orang berpikir, tapi ini dengan mudah seketika begitu ada daya magis langsung aja transfer kita Aduh, itu sih intinya pengen jadi sultan ya. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ngomongin soal sultan nih kan dia pengen kaya raya, ingin dianggap begitu ya Om Ben ya bener. Sebenarnya nih yang aku tuh penasaran banget Kak Devi. Gelar apa sih yang nanti akan didapat gitu? Kalau sultan pada umumnya literally sultan seperti keraton dia kan pasti punya gelar, apalagi kan di Jogja ada yang KH, GP atau apa gitu kan ya. Nah ini kalau sultan modern zaman sekarang gelar apa sih yang didapat? Gelar apa sih yang bakal didapat di mereka gitu? Gelarnya tadi Om Ben udah jelasin, dia mendapatkan semuanya tadi ketenaran, kepuasan dapat gitu uang, dipuja-puja. Dan sekarang tuh kalau zaman dulu kan sebelum ada media sosial, untuk dipuja-puja kita harus butuh panggung dulu, panas-panasan keluar istana. Kalau sekarang kan nggak dengan jutaan jempol, bukan gelar tertulis ya. Itu udah membuat hati kita bahagia luar biasa kan. Apalagi kalau kita banyak followernya kan. Benar. Berarti ada kemiripan dong ya, sultan yang benar-benar sultan sama sultan modern sekarang adalah yang pertama kekayaan, kemewahan, dan pengikut yang banyak ya kan. Saya lihat begini ya, kalau yang sultan real itu kan benar-benar menjaga yang namanya kewibawaan. Kalau yang sekarang kan enggak. Artinya kewibawaan moral itu kan nggak ada. Ini kan orang meloncat kan, instan kan, meloncat karena ya populernya di media sosial. Bahwa pengikutnya itu tidak real. Apakah betul misalnya saya pengikutnya 1 juta orang, saya kan bisa beli. Sekarang orang jualan kok, ada jualan follower 1.000 berapa tarifnya, 10.000 berapa, 1 juta itu ada. Lah kita kan tidak bisa melihat apakah itu dunia real atau dunia maya atau dunia dongeng. Lah ini loh persoalannya. Tetapi kok gampang orang kesihir, pertanyaan saya. Ada daya magis apa yang membuat orang itu
kehilangan rasionalitas. Sama dong ya kayak sultan, benar-benar sultan kan emang mereka punya daya magis sendiri ya. Tapi ini daya magisnya di dunia maya ini gimana ini? Kan apa namanya? Sekarang ini kan dunia visual banget. Ya. Apa namanya Om sama Sai. Jadi apa namanya? Sis aja deh. Besti. Apa namanya? Nah, tahun 80-an tuh udah ada penelitiannya bahwa confirm nih manusia nih mau di barat, mau di timur, utara, selatan sama aja itu kalau melihat sesuatu atau mempercayai sesuatu tuh dari apa yang dia lihat, dan itu jumlahnya di atas 60 bahkan 70%. Jadi nih kalau saya ngomong nih orang itu nggak akan dengerin apa yang aku ngomongin, itu cuman 7%. Berapa persen gitu ya? 7%. Ini akademik nih, dan sampai hari itu sebut. Jadi yang dilihat itu yang kemudian buat orang percaya. Makanya semua orang sekarang berlomba-lomba menampilkan sesuatu yang memang ingin dilihat orang. Orang ingin lihat apa sih? Siapa sih yang ingin lihat kesusahan? Ya kan? Ingin lihat yang happy, yang mewah, kaya, yang mewah segala, dan itu dimanjakan oleh alat. Karena kan ada filter, ada apa segala. Jadi pencipta teknologi ini melahirkan teknologi karena membaca betul karakter manusia. Kita kasih alatnya apa? Manusia kan senengnya dipuja, jempol, membandingkan diri ya, comparing ya, each other. Orang itu suka di negeri dongeng ya? Sangat. Apakah gara-gara zaman kecil suka diceritain dongeng ya? Pasti ingat ada Cinderella. Cinderella benar. Cinderella dibuat dibuat penderitaan, orang subah, kemudian dicari sepatunya, akhirnya ketemu pangeran. Udah sampai dunia dongeng ya. Sangat, dan dimanjakan betul. Jadi media sosial ini sebenarnya dunia dongeng ya. Benar Om. Cuman memang menariknya nih sekarang sebenarnya kalau tadi emang bener tuh ada followernya. Nah, kerennya teknologi digital sebenarnya sekarang tuh transparan banget dan terukur banget. Dia nipu apa enggak nih? Apakah dia beli follower itu sekarang sih bisa dilihat. Udah nggak perlu pakai bayar orang mahal-mahal untuk kan sebenarnya ketahuan. Nah, ini juga yang sebenarnya kalau saya ngelihatnya karena saya senang optimis ya, justru membuat sebenarnya manusia-manusia ke depan itu kalau sekarang pura-pura baik nanti benar-benar jadi baik kok. Karena sekarang itu nggak ada satupun jejak kita yang bisa hilang. Jadi kalau misalnya kita sekarang pura-pura manis nih aku nih, terus di luar kamera terus nanti aku julid, di situ ada CCTV terus ada yang masukin, nggak medsos, ketahuan dong kalau aku nggak jadi sultan dong, nggak jadi sultan, nggak punya pemuja, ya kan? Jadi dunia sekarang ini kalau saya lihat ya dengan dunia digital ini itu akhirnya bisa juga merontokkan kepopuleran sedetik apapun lebih cepat ya. Bener berarti banget. Susah ya, toko publik menjadi susah loh dengan sekarang transparan begini. Betul. Artinya, dan yang kalau orang berpikir tadi ini dunia kepalsuan, tapi kalau saya melihatnya justru sekarang malah nggak bisa palsu Om, karena hanya masalah waktu, aib itu akan keluar. Ya. Ngeri banget nggak sih Om Ben? Ya? Jadi kita tuh bener-bener harus konsisten ingin jadi orang baik yang bener. Karena kalau tapi nggak bisa loh. Curhat ya saya. Ya tapi kan di satu sisi oke lah, di sisi semua privatisasi tidak lagi menjadi privat. Ya, tidak semuanya menjadi privat ya. Tapi nih ya, kita balik lagi ngomongin soal si Sultan ya. Aduh, aku jadi kepengen jadi Sultan di habis wawancara kita hari ini ya. Tapi kan itu bisa diprogram kan ya? Amin ya, diaminkan ya. Cuman emang gini sedihnya Om Ben. Nah, karena memang rezimnya digital tuh rezim kecepatan, bukan ketepatan. Sayangnya jarang banget nih mereka ini membocorkan rahasianya gimana jadi Sultan. Nah, semuanya itu cuma ngelihat silau-silau harta itu. Nah, kalau itu dibocorin sebenarnya bagus karena kan akhirnya semua orang juga belajar pengen jadi kayak begitu, karena sebenarnya nggak gampang loh jadi Sultan di era sekarang ini. Tadi yang bener-bener nggak gampang loh nih. Aduh, aku julid lagi deh gitu. Karena nih ya, kan tidak semua artis zaman sekarang ini yang disebut sama netizen Sultan, dia tuh sebenarnya ingin jadi Sultan tuh enggak. Malah mereka tuh sebenarnya kayak, apaan sih disebut Sultan? Aku tuh bukan Sultan, aku orang biasa, aku hanya kayak tajir melintir saja. Tapi nih sayangnya tidak hanya mereka saja, ada juga beberapa oknum yang malahan pengen disebut Sultan. Itu ngeri banget gak sih? Ya, serem karena deh. dia ingin meningkatkan kepopularitasnya. Kalau popularitasnya meningkat, jalan pintas itu hidup makmur, hidup sukses. Ini kan sebenarnya fenomena sosial biasa ya. Artinya begini. Ini julid mulu ya aku ya, mulutnya ya. Tapi julidnya menarik. Tapi gini, menurut saya justru di sininya eranya kita ini sebenarnya lebih berat ya. Karena dalam era kompetisi yang bebas ini, orang akhirnya dituntut bisa nggak dia menjaga
marwahnya, menjaga nama baiknya, menjaga karakter kan nggak gampang. Yes, Jadi betul, sekarang ini gampang orang terjungkir balikan karena terkenal mendadak, tiba-tiba jatuh mendadak, frustasi, kemudian bunuh diri. Itu banyak terjadi. Dan ini fenomena yang sebenarnya saya melihatnya. Jadi bahwa kepopuleran yang instan itu bahaya. Iya, karena dalam dunia sosial yang sekarang ini kan seperti Ibu Tiri ya, kejam ya. Lebih kejam dari Ibu Tiri ya. Kejam banget. Baikku. Gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal itu semua kan ini identik ya dengan andil dari media sosial sendiri ya. Untuk meningkatkan atau untuk melanggengkan si fenomena sultan ini gitu. Termasuk nih ya kalau ngomongin soal sultan ini kan suka pamer-pamer gitu nggak sih? Sultan identik dengan pamer alias flexing, ya nggak sih Om Ben, Kak Devi? Suka pamer harta, suka pamer kekayaan, plus halu. Iya nggak sih? Kalau orang bilang kan halu ya, gitu. Nah, tapi itu menanggapi adanya fenomena flexing juga ini gimana nih Om Ben dari segi kebudayaan? Apakah memang kita tuh juga sebagai orang-orang manusia yang punya kecenderungan untuk suka pamer gitu, suka flexing? Ya menurut saya kecenderungan itu wajar ya. Karena bagaimanapun manusia itu kan ingin sebagai makhluk sosial, dia ingin tampil ya. Jadi manusia itu ingin tampil, dia ingin menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kehebatannya, itu wajar. Tapi persoalan sekarang ini adalah kita menghadapi sebuah shock kebudayaan yang kita belum siap. Yang dikatakan Mbak Devi benar, bahwa kita ini zaman digital ini, yaitu zaman di mana orang harus mampu menyesuaikan adaptasi dengan era digital. Itu perubahan perilaku, tapi perubahan perilaku kita tetap belum masuk ke dalam dunia digital, sehingga banyak masalah yang terjadi, penipuan, ada rekayasa gambar, ada rekayasa wajah, bahkan ada rekayasa seolah-olah dia cantik padahal sebenarnya tidak. Itu banyak ketipu kan. Betul. Nah, pasar aku juga tertipu sih sama muka aku, Om Ben. Masih dipacarin ya? Oh iya masih. Jadi gitu, jadi orang akhirnya seolah-olah akhirnya antara realitas dengan dunia maya itu terjadi suatu perbedaan. Padahal kita menghadapi perilaku baru yang memang kita harus siap. Siap bahwa dalam dunia digital, dunia maya itu, bahwa tidak sesuai dengan realitas itu kita harus siap. Jadi kalau kita ada mendapat tawaran-tawaran dari dunia maya, hati-hati. Jangan misalnya barang murah, cek dulu dong, jangan kita langsung check and recheck ya Om Ben kita ya. nggak punya kebudayaan gitu. Jadi kebudayaan kita itu yang dikatakan Mbak Devi betul, karena kita patronnya itu hierarki, sehingga orang dilihat, oh kalau orang kaya ya bisa dipercaya, bisa dipegang, bisa karena diikuti, dia punya kanan kiri lurus. Ya lah, tapi kita tidak kritis, tapi ya, lah kalau orang Barat karena kita equal, individualnya kuat, lu siapa sih? Jadi dia nggak musuh tukang sapu, kamu misalnya artis, ya biasa aja, wajar. Jadi mereka statusnya, lah kalau kita kan enggak. Kita mengikut pemimpin gitu ya. Ada positifnya, ada negatifnya itu, ya kita mudah terkecoh dengan orang-orang yang punya status sosial lebih tinggi. Dan status sosial yang lebih tinggi itu dianggap dia memiliki apa ya, memiliki trust itu. Ini trust. Jadi saya itu percayalah. Pokoknya saya mati gesang derek Gusti gitu loh, itu yang terjadi. Ya mudah. Udahlah, karena aku percaya dengan nama Mbak Devi yang terkenal itu, jadi terpopuler itu. Jadi aku kasih kepercayaan begitu penuh dia ya. bikin kripto misalnya, ya udah, saya beli aja sahamnya gitu, tanpa tahu siapa gitu, tanpa lihat izin, tanpa lihat itu. Lah kita itu pasrah bongkoan lah, seperti itu. Tapi sebenarnya si fenomena flexing itu emang udah ada dari dulu atau baru-baru ini aja nih terjadi nih Kak Devi? Udah lama sayang. Udah itu kan namanya tadi, manusia itu pada dasarnya itu memang, mohon maaf nih, karena kapasitas sebenarnya manusia itu kan makhluk yang nggak sempurna juga. Nah jadi makanya semua itu pengen serba cepat, serba instan, dengan lihat kaya nih, masa sih orang kaya bohong, kan seperti itu. Makanya ingat nggak dulu ada kasus first travel, ya kan, tahu banget dia dia mengumbar ininya untuk merebut kepercayaan.
oh udah nggak mungkin sih, masa dia masa dia nipu sih, tahu-tahu aduh gitu kan. Atau ada yang baru-baru ini yang ngomong katanya bahkan swindler nggak sih, sama ini loh yang baru-baru ini ngomong bahwa APBN negara aja, hutang negara aja bisa gue bayarin. Wow, siapa yang nggak jangan julid bosku ya kan? Julid banget deh Om Ben kita nih hari ini. Memang harus julid, tapi julidnya itu harus kreatif, inovatif. Iya, benar banget. Kita kalau julid itu jangan hanya untuk yang iseng, tapi yang gini-gini kita harus tidak percaya dong. Juga, jadi kita jangan mempercayai status sosial apapun tanpa kita melihat dulu rekam jejaknya, bagaimana ada izinnya enggak, kemudian ini bener enggak. Lah orang kita enggak pasrah bongkoan itu, begitu declare langsung orang spekulasi berlomba-lomba, apalagi kalau tiba-tiba saham itu dibeli banyak orang. Wah, saya merasa kalau nggak beli, wah, saya nggak jadi populer. Iya, aku bukan pengikut sultan dan aku tidak bisa menjadi sultan. Karena memang kalau sekarang kita lagi heboh dengan virus COVID. Di dunia digital itu ada beberapa virus yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah FOMO. FOMO, iya. Takut banget ketinggalan. Pokoknya orang kemana? Kita ngikut. Orang beli apa? Kita ikut. Beli micin, kita beli micin. Apalagi gitu, untuk kelahiran generasi Z kayak aku nih ya, tahun 2018 aku baru lahir. Dan terus tadi yang disampaikan sama mudah sekali Anda. Oh, 3 tahun sekali. Tapi ini fenomena inilah yang dipotret oleh para pengguna media sosial untuk mendapatkan keuntungan secepatnya. Nah, ini yang kerap kali kita nggak sadar. Artinya kita ini kan sudah punya dunia digital, udah jejak rekamnya. Kita pelajarin aja. Kelemahan orang Indonesia apa kok bisa dipelajari kok. Lah bisa sekarang diberondong. Tapi bukan berondong loh ya. Bukan berondong, diberondong. Ngomongin berondongnya ke aku. Dari berondong ya. Tapi kan jangan julid bosku itu. Nah, ini nih yang pengen aku tanyain dan juga mungkin menjadi penutup ya dari acara Jangan Julid Bosku. Bagaimana sih kita itu bersikap dengan fenomena flexing ini agar tidak tertipu oleh Sultan KW? Takut banget deh tertipu. Dari Kak Devi dulu deh. Jadi gini, memang para ahli itu udah memvonis bahwa manusia-manusia digital adalah manusia-manusia yang paling stres yang pernah hidup di muka bumi. Kenapa? Ya tadi, karena pagelaran visual tadi membuat kita tuh gampang banget iri. Gitu ngeliat kiri keren, lihat kanan keren, lihat atas ya Allah gitu kan, bolak-balik ini handphone semuanya keren. Nah, itu membuat kita menjadi punya tekanan mental. Insecure nggak? Aku nggak bisa gitu. Kok aku belum ganti tas? Kok aku belum keluar negeri? Aku belum apa? Nah, jadi pesannya adalah banyak banget berkah di ruang digital. Pastikan kita ngambil berkah itu, jangan sampai kita tergulung bencananya. Caranya apa? Kalau orang bisa kaya, boleh sirik. Tapi cek, bisa kaya gimana caranya? Itu yang kita lakukan. Kerja keras mereka, terus sabarnya mereka menghadapi serangan dunia digital yang aduh ya Allah gitu kan, yang nggak akan pernah dirasakan oleh sultan-sultan di masa lalu. Agak berbeda sekarang gitu kan ya. Tantangannya luar biasa menurut saya, malah 10 kali lipat gitu kan. Nah, itu yang sebaiknya dipelajari sehingga kita segera menyusul menjadi sultan. Menjadi sultan itu bagus, apalagi kalau tangan di atas ya. Nah, artinya kita sering memberi. Memberinya bukan cuma tangan memberi di atas ya. Bukan tangan di bawah ya gitu kan. Artinya kita banyak berbagi. Jadi dari sultan silahkan yang suka bagi-bagi, tapi baiknya sih juga bagi-bagi ilmunya, bukan hanya sekedar pameran warna-warna indah dari kemewahan tersebut. Jadi biar dia punya temen lebih banyak sultan lainnya. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi intinya kita harus memanfaatkan media sosial dengan baik, betul ya? Sebenarnya. Jangan insecure ya dengan membandingkan diri. Aduh, wow, terima kasih, quotable banget deh. Oke, kalau gitu langsung beralih kita ke Om Ben. Bagaimana Om Ben? Ya, kita itu jangan menjadi komunitas penggiat kata kayak pemutus kata. Komunitas pemutus kata itu kita harus aktif, harus mau melihat rekam jejaknya, harus curiga siapa orangnya itu, bagaimana rekam jejak, dan juga harus juga melihat sebuah hal berdasarkan fakta dan data dan dia memiliki izin atau tidak. Jangan kita membeli saham sesuatu karena orang terkenal tapi tanpa izin. Tapi juga jangan dipengaruhi mudah oleh yang menjadi heboh sekarang ini. Oh, sahamnya lagi naik, banyak orang memborong, kita ikut-ikutan. Jadi itu budaya lata. Nah, kalau menjadi komunitas pemutus kata berarti kita harus lebih proaktif, mencari sumbernya, informasinya, dan kita menjadi orang yang sadar betul akan literasi sehingga kita tidak terkecoh oleh media sosial.
maka marilah kita menjadi komunitas pemutus kata, bukan pengiat kata. Pengiat kata itu orang yang pasti percaya, dan kita mau mengikuti apa saja asal lagi jadi trending. Maka saatnya lah kita menjadi orang yang mau curiga terhadap sesuatu. Jangan hanya melihat status sosial orang bahwa dia hebat apapun, tetap kita waspada. Hanya dengan waspada kita tidak akan tertipu dan tergelincir dari permainan manipulasi yang kerap kali juga terjadi di media sosial. Oke, wah itu terima kasih sekali ya. Jadi kayak tertohok gitu loh aku. Jadi kesimpulan obrolan kita hari ini mengenai Sultan tuh tadi, kita harus memanfaatkan media sosial dengan baik. Kemudian kita tidak tenggelam di media, tapi harus curiga, harus kritis juga ya, betul ya? Disingkat cinta sebenarnya. Cinta. C-nya curiga. Curiga. I-nya adalah harus iri. Iri dong, apa jadi semangat kan? Betul, motivasi ya. Motivasi. N-nya nanya dulu. Nanya dulu. Iya bisa. Emang cross check. Cross check gitu kan. T-nya terus belajar. Terus belajar. Jadi Gali tadi literasi. Betul. Sama ya sudah apa namanya? A-nya? A-nya boleh pilih sendiri. Amini. Amini jadi Sultan, amin. Nah rekan RKN, nggak kerasa ya nih kita harus udah pamit dulu nih dari Jangan Julid Bosku. So, terus pantengin terus Jangan Julid Bosku, ada aku Arbida dan juga Om Benny Susetyo. Dan di lain hari juga kita akan bersama dengan narasumber luar biasa seperti Kak Devi hari ini. Terima kasih ya hari ini, terima kasih juga Om Ben. Nah rekan RKN, nggak kerasa banget ya kita harus pamit dulu nih. Aku, Om Ben dan juga Kak Devi hari ini setelah kita ngobrolin panjang banget ya Om Ben ya soal Sultan ya Kak Devi ya. Intinya adalah kita harus pintar-pintar bermain media sosial, bener nggak sih? Dan nah Om Ben, Kak Devi, aku mau ingetin sekali lagi nih. Jangan julid bosku. Nah kalau ada topik tertentu yang rekan RKN pengen tanya atau belum tahu, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga subscribe RKN Media dan ikutin terus pantengin media sosialnya. Bye!